Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 12, dimana pada kesempatan kali ini kita setelah beberapa hari berlibur di akhir tahun, maka untuk mengawali pelajaran yang perdana di semester genap ini, Pak Ali akan menyampaikan materi tentang praktek ibadah yang berjudul yaitu kepengurusan jenazah. Namun sebelumnya, bagaimana kabarnya anak-anakku semua selama liburan pagi hari ini? Tentunya harapan Pak Ali, anak-anakku sehat semuanya, amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan pagi ini di awal materi praktek ibadah semester genap ini akan disampaikan yaitu mengenai materi kepengurusan jenazah. Betapa pentingnya anak-anak mengetahui mengurus merawat jenazah setelah nanti anak-anak terjun di masyarakat. Jadi kalau di semester gasal kemarin menyampaikan tentang masalah tahlil, dan alhamdulillah anak-anak sebagian besar sudah praktek. Namun di semester genap ini anak-anakku akan saya ajak bersama-sama memahami bagaimana tentang tata cara untuk merawat atau mengurusi orang yang sudah meninggal dunia. Karena itu adalah merupakan sebagian dari kewajiban seorang muslim yang masih hidup terhadap muslim yang sudah meninggal dunia. Anak-anakku yang dirahmati Allah, perlu anak-anak ketahui bahwa setiap manusia yang hidup ini pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang bernyawa pasti akan mati. Oleh karena itu, anak-anak harus betul-betul memperhatikan materi ini, karena harapan saya nanti setelah anak-anak mengetahui tentang ilmu tata cara untuk mengurus merawat jenazah ini, anak-anak di akhir materi semester genap ini akan saya adakan praktek secara berkelompok untuk memandikan, mengurusi, menyolati, mengkafani jenazah. Oleh karena itu, mohon tolong anak-anakku semua untuk memperhatikan materi ini, dan apa yang disampaikan oleh Pak Ali mohon tolong untuk bisa ditulis sehingga di akhir materi nanti anak-anakku semuanya bisa paham, bisa praktek, atau sebelum praktek nanti bisa bertanya. Namun sebelum materi tentang kepengurusan jenazah ini saya sampaikan, ada beberapa hal yang berkenaan dengan masalah kematian. Anak-anak semua yang dimuliakan Allah, bahwa kematian ini adalah suatu proses perjalanan panjang. Saudara, proses perjalanan di akhir kehidupan dunia menuju kehidupan alam akhirat. Jadi setiap orang pasti akan mengalami sebuah kematian ini. Tak seorang pun yang bisa mengelak dari kematian. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Jadi di mana saja kalian berada tidak akan bisa melarikan diri dari sebuah kematian. Meskipun kalian akan di tempat benteng, bersembunyi di benteng yang sangat kokoh. Anak-anak yang saya cintai, perlu beberapa hal yang akan saya perhatikan pada kalian semua dan perlu dicermati. Yang pertama, hal-hal berkaitan dengan kematian. Yang pertama yaitu menghadapi muhtador. Apa muhtador itu? Muhtador adalah sakaratul maut yang sering itu dialami oleh orang-orang yang sebelum meninggal dunia. Ada beberapa hal yaitu mengenai muhtador atau sakaratul maut yang harus dilakukan. Pertama, harus
diajari atau ditalkin, dituntun dengan ucapan la ilaha illallah. Orang yang sedang sakit parah, orang yang sedang sakaratul maut itu diajari, hendaknya diajari dengan ucapan la ilaha illallah. Atau memang kalau yang sakit itu sudah kesulitan, bisa dengan ucapan Allah, 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 dan seterusnya. Apabila orang yang sakaratul maut itu sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau Allah, kiranya cukup, tidak usah langsung kemudian diajarkan agar dibaca. Kemudian yang kedua, setelah mengajarkan bagi orang yang sakaratul maut dengan ucapan la ilaha illallah atau Allah, maka yang kedua, apabila orang yang muqtadir atau ini kafir atau yang sakaratul maut itu orang kafir atau orang murtad, namun keluarga kita dan kita berharap bisa matinya Islam, maka dianjurkan untuk mengajari dengan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Maksudnya apa? Agar orang yang sakaratul maut dan identifikasi dia adalah kafir atau murtad bisa matinya Islam. Kemudian yang ketiga, orang yang muqtadir. Orang yang muqtadir disunahkan. Artinya orang yang masih hidup, yang menunggui orang yang sakaratul maut, dianjurkan untuk membaca surat Yasin atau surat Ar-Ra'd. Maksudnya apa? Surat Yasin, surat Ar-Ra'd itu punya fadilah yang luar biasa. Apabila orang yang sakaratul maut itu tidak dimudahkan rohnya keluar dari jasadnya, bisa juga Allah memberikan kesembuhan bagi orang yang sedang sakit tersebut. Kemudian yang kedua atau B, tanda-tanda orang yang sudah mati. Misalnya orang yang sakaratul maut itu sudah mati, anak-anak bisa mendeteksi seperti apa tanda-tandanya orang yang sudah mati. Yang pertama, telapak kaki lunak atau lembek. Jadi sudah lentur sekali di telapak kakinya, tidak seperti dia kala kalau masih hidup. Yang kedua, hidungnya menjadi miring. Ya, posisi ini sih miring, tapi maksudnya miringnya itu tidak seperti saat kita hidup ini. Kemudian yang ketiga, cekungnya pelipis. Jadi pelipis yang semula ini padat, rata, itu kalau sudah meninggal biasanya kelihatan agak cekung. Jadi tidak merata seperti kala hidup. Kemudian yang C, tanda-tanda orang yang mati itu ada dua hal. Orang yang mati dalam keadaan baik, orang yang mati dalam keadaan buruk. Yang keadaan baik ada tanda-tandanya, wajahnya cerah. Basa Jawane mesem guyu. Lho wis mati kok mesem gemuyu. Nah, itu artinya beliaunya wafat dalam keadaan baik atau husnul khotimah. Kemudian yang kedua, kening mengeluarkan keringat. Jadi keningnya itu keluar keringatnya. Itu tanda orang yang mati baik. Kemudian yang ketiga, janur hidung mengembang. Jadi kaya isih urip, jadi mengembang. Jadi kelihatannya janur hidung itu mengembang. Kaya isih urip. Kemudian yang tandanya orang yang mati buruk itu wajahnya murung, suram. Jadi cara Jawane itu merengut. Jadi biasanya agak susah. Kemudian yang kedua, roh sulit keluar. Biasanya cara sakaratul maut itu rohnya keluar itu biasanya seperti itu. Kehausan dan lain sebagainya itu susah rohnya keluar dari badan. Kemudian yang ketiga, sudut mata ini mengeluarkan buih. Jadi biasanya no ujung mata ini ada mengeluarkan buih. Itu tanda-tandanya orang yang mati dalam keadaan buruk. Nah, ini sementara apa yang saya sampaikan untuk mengawali tentang kepengurusan jenazah. Sebelum kita merawat jenazah, sebelum kita mengurus jenazah, ada hal-hal yang berkaitan dengan kematian yang perlu anak-anak ketahui, sebagaimana tanda-tanda orang yang meninggal dunia, kemudian bagaimana yang harus dilakukan saat orang menghadapi sakaratul maut, dan tanda-tandanya orang yang mati baik dan orang yang mati buruk itu. Jadi mohon anak-anakku semua bisa mempelajari materi ini, bisa dicatat, bisa ditulis, sehingga pada saatnya nanti atau kalau materi sudah selesai yang ini, kita lanjutkan tentang kepengurusan jenazah, karena itu sebagai kewajiban orang muslim terhadap orang muslim yang sudah meninggal. Ada 4 hal. Yang pertama yaitu memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga menyolati, yang keempat
menguburkan. Itu beberapa hal yang diwajibkan orang muslim yang masih hidup terhadap orang muslim yang sudah meninggal. Itu saja sementara materi ini awal dari pertemuan kali ini yang bisa saya sampaikan kepada anak-anakku. Moga-moga anak-anak dalam keadaan sehat afiat bisa mengikuti pelajaran-pelajaran ini sehingga pada saatnya nanti di akhir ujian dimudahkan oleh Allah, diberi hidayah inayah oleh Allah, dimudahkan segala urusan dan akhirnya bisa memperoleh ilmu yang barokah, yang manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini cukup sekian materi ini saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.